Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La uridu sautan. Tayyib. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa, al-khatam lima sabaqa, nasirul haqqi bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan, yang kita banggakan seluruh majlis guru di Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, santriwan dan santriwati, yang insya Allah semuanya dibukakan pintu hatinya untuk menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Ya abna'il kiram, anak-anak Ustaz sekalian, ini baru bisa kita lanjutkan kalau semuanya fokus ke Ustaz. Bisa fokus? Siap? Are you ready? Ready? Tayyib. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat dan salam kita aturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustaz sekalian, agama Islam ini memiliki beberapa rukun. Maka di dalam kitab-kitab fikih atau tauhid itu disebutkan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Apa bunyi syahadatnya nak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah selesai syahadat? Sudah. Berarti rukun Islam kita yang pertama sudah kita laksanakan. Rukun yang kedua, salat. Ada orang agak iseng-iseng. Ngapain dia Ustaz? Sibuk dia dengan makan, berbuka puasa. Buka puasa, azan maghrib jam 6.30. Makanlah dia, berbukalah dia sampai jam 7.24 menit. Hampir-hampir masuk waktu salat Isya. Dibilang oleh kawannya, bro, kau tak solat maghrib? Solat tu nomor 2 katanya. Solat tu nomor, ini agak-agak bercanda, agak lain sikit nih. Maksudnya memang betul solat nomor 2, tapi di rukun Islam. Sedangkan dalam perkara berbuka, bukalah terlebih dahulu, habis itu baru solat. Maka baru sesuai dengan hadis Nabi, la salata li hadratit ta'am. Tidak ada salat kalau ada makanan. Maksudnya waktu berbuka itulah, berbukalah dulu baru salat. Setelah salat maka sudah tertunaikan rukun Islam yang nomor 2. Yang nomor 3 puasa. InsyaAllah yang di dalam masjid ni semuanya puasa. Betul? Jangan amin. Tak puasa kalian? Puasa kan? Puasa. Yang di luar tu yang agak diragukan. Mungkin siang nanti beli tepoci dia tu. Setelah puasa, maka tertunaikan pula lah rukun Islam kita yang ketiga. Masuk yang keempat, yaitu membayar zakat. Sudahkah kalian membayar zakat?
Belum Islam kalian berarti lagi nih. Islam tapi rukunnya belum sempurna. Baru sampai nomor 4. Yang nomor 5 setelah membayar zakat adalah haji. Apakah semua kita wajib haji? Wajib nak. Wajib kita semua naik haji. Dengan catatan mampu. Maka bercita-citalah jangan mati sebelum naik haji. Semua rukun Islam ini itu adalah ibadah syariat. Disebut dengan syariat Islam. Semua syariat Islam itu memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Maksud itu bahasa Arab. Mim, qaf, sad, waw, dal. Dijadikan ke bahasa Indonesia. Banyak orang Indonesia mengatakan ketika belajar bahasa Arab, apa bahasa Arab maksud? Ya maksud itu. Oh berarti orang Arab mengambil bahasa Indonesia. Bukan. Orang Indonesia yang mempelajari bahasa Arab dibiasakan istilah itu menjadilah bahasa Indonesia. Maksud. Kau apa maksud kau berdiri di depanku? Maka pertanyaan itu adalah tujuan kau berdiri depanku apa? Maka syariat Islam ini memiliki maksud juga. Ada tujuannya. Apa tujuan kita mendirikan salat? Allah Ta'ala mengatakan, aqimus salah, dirikanlah salat. Apa tujuan dari salat? Kalau kalian salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sehari semalam, tak tahu tujuannya, makanya banyak orang salat jadi hantu. Dia salat tapi jadi hantu. Macam apa jadi hantunya Ustaz? Punya orang punya dia juga. Dia solat juga. Bahkan habis solat tu dia nyurinya. Apa yang dicurinya Ustaz? Sendal. Pergilah bapak tu solat Jumat bawa sendal jepit swallow. Pulang-pulang dibawanya naik. Itu berarti dia solat. Tapi tak tahu maksud dari solat dia. Maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal. Itu tujuannya. Kalau kalian salat tapi belum terhindar dari ini, maka berarti pertanyakan salat kalian. Pertanyakan diri kita, udah sejauh mana tujuan salat kita tercapai dalam kehidupan kita? Itu salat. Setelah salat, apa tadi rukun Islam setelah salat nak? Puasa. Apa maksud dari puasa? Apa pencapaian yang harus diraih bagi orang yang berpuasa? Disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib kalian berpuasa. Kita puasa sudah berapa hari? 12 hari. Dalam 12 hari ini tercapaikah oleh kalian maksud dari puasa itu sendiri? Emang apa maksud puasa Ustaz? Lanjutkanlah ayat yang kita baca tadi. Kutiba alaikumusiyam. Apa lanjutannya nak? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tujuan maksud dari puasa itu adalah takwa. Takwa itu bukan takwa. Kalau takwa itu makan tuh. Ini takwa. Apa itu takwa? Bolak-baliklah khatib selalu mengingatkan takwa dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabu an-nawahihi. Hanya di bibir saja. Tapi tak pernah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia puasa. Apa bentuk orang yang berpuasa? Takwa dia. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hebat banyak, tapi orang bertakwa belum tentu. Orang kalau dia berpuasa, tercapai puasanya, maka dia bertakwa. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, mudahkah dia berbohong? Tidak. Maka kalau ada orang berpuasa masih bohong, dia berarti belum tercapai tujuan dari puasanya. Setelah puasa masuk kita ke zakat. Apa
Apa maksud yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dari umat muslim ini, dari menunaikan, membayar zakat? Apa tujuan zakat nak? Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, khuz, wahai Muhammad, khuz. Zakat perlu ada orang yang mengambilnya, pelaksana. Orang mati kemiskinan, mati kefakiran, tak terurus. Maka Allah Ta'ala menyuruh Muhammad, khuz. Khuz itu diambil dari akhoza. Apa arti akhoza? Ni HP Ustaz di depan. Akhaztu hatifi. Aku ambil my phone. Akhoza ambil. Khuz. Akhoza ya'khuzu khuz. Telah ku ambil, sedang ku ambil. Khuz, ambillah. Maka Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah, khuz. Apa yang diambil ya Allah? Min amwalihim, dari harta orang muslim. Apa yang diambil ya Allah? Sadaqatan. Allah Ta'ala memakai istilah sadaqatan, maksudnya adalah zakatan. Ambil zakat dari harta-harta mereka. Apa tujuan dari zakat? Tutahhiruhum, mensucikan mereka. Banyak orang yang mendapatkan harta, tak bisa orang menjamin harta itu 100% bersih suci. Contoh, Ustaz jual cabai, bukan cabai-cabean, cabai di pasar. Menurut survei, seluruh timbangan itu ada permainannya beberapa ons, beberapa garis yang dikurangi, terkecuali timbangan posyandu. Ustaz pakailah timbangan merah, hanya bisa menimbang sampai 4-5 kilo atau 2,5 kilo. Atau Ustaz pakai timbangan yang lebih besar, datanglah. Ada 11 PK sini? Tak ada 11 PK. Afif, datanglah Afif. Ustaz Faisal, ya, ada cabai? Ada. Beli sekilo Ustaz. Ustaz kasih sekilo. Berapa ons sekilo tu nak? Ons. Berapa ons 1 kilo? 10. Kalau gram baru? Macam mana ni hitungan kilo ni? Jangan-jangan nanti disuruh beli cabai entah berapa kalian beli nanti. Ons itu bahasa kampanye mato. Ustaz Faisal, ya, beli cabai sama ato, berarti maksudnya 1 ons. Ustaz, beli cabai 10 mato, berarti sekilo. Beli sekilo, Ustaz ambil cabai sekilo, timbang. Timbangan tadi yang sekilo kurang 1 garis, kurang 1 ons. Berarti Ustaz telah menjual yang tadi diminta sekilo, hanya Ustaz kasih 9 ons. Ustaz ambil duit sekilo. Berapa cabai sekilo sekarang nak? Tak tahu kalian? Taruhlah 150.000 atau 100.000 lah biar mudah. Berarti per onsnya 10.000. Berarti Ustaz telah menerima duit yang seharusnya cabai Ustaz dibawa sekilo, ternyata hanya 9 ons. Berapa sisa duit yang tak hak Ustaz ambil? 10.000. Andai yang beli cabai Ustaz tu 100 orang, udah berapa keuntungan Ustaz dari cabai itu? 100 ons. 100 ons itu berapa kilo nak? 10 kilo dikali 100.000. 10.000 berapa istilahnya? Sejuta. Sejuta Ustaz makan haram. Karena orang minta sekilo, Ustaz kasih 9 mato. Itulah tandanya, makanya kita disuruh berzakat. Karena tak bisa menjamin 100% harta kita itu bersih. Maka Allah Ta'ala ingin kita bersih. Maka disuruhlah ambil zakat, keluarkan zakat, tutahhiruhum. Itu zakat harta. Maka sekarang yang ingin kita kaji adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Kenapa disebut dengan zakat fitrah Ustaz? Karena mengeluarkan zakatnya berkaitan dengan hari raya Idul
Fitri. Maka orang kalau lahir di hari raya Idul Fitri, namanya ada fitrah, fitri-fitrinya. Lahir anak tu di hari raya Idul Fitri atau malam Idul Fitri, maka dikasih nama anak tu perempuan Laila Fitriyah. Laila Fitriyah. Lahir dia di subuh Idul Fitri, subuh Fitriyah. Lahir dia di zuhur Idul Fitri, zuhur Fitriyah. Tinggal kalian pakai aja lah cara membuat nama anak nanti. Adapun zakat fitrah, dia diberi nama lain dengan zakatul badan. Zakat badan. Jadi badannya ada zakatnya rupanya. Apa filosofi atau apa hikmah dari zakat fitrah? Hikmahnya adalah kita puasa sebulan suci Ramadan. Bisa ndak kita menjamin kita sempurna pahala yang kita dapatkan sebulan suci Ramadan? Tidak. Maka disyariatkan zakat fitrah untuk menyempurnakan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan. Maka itu ditulis oleh Dr. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, bahwasanya zakat fitrah atau zakat badan menyempurnakan seluruh kekurangan kita di bulan suci Ramadan. Seperti ibaratnya ilustrasi dalam solat, kita lupa kunut solat subuh, lupa kunut. Lupa kunut itu merupakan kekurangan dalam solat, maka menyempurnakannya dianjurkan dan disyariatkan sujud sahwi. Maka zakat fitrah tu kalau dibawa ke solat, dia seumpama sujud sahwi. Faham nak? Okey. Itu zakat fitrah. Berapa takaran zakat fitrah ini Ustaz? Berapa takarannya? Keluarlah surat dari MUI. Mau MUI pusat, kabupaten, kecamatan, RT, RW segala macam. Keluar surat bahwasanya berdasarkan hukum fikih, kajian fikih, takaran zakat fitrah adalah 1 sa'. Tanya anak IPA, ada anak IPA yang perempuan? Ada yang perempuan? 1 sa' itu berapa nak? Berapa kilo? 1 sa'. Kalau ke tukang Ustaz tanya, tahu tukang tu? Ustaz tanya ke tukang, Pak Tukang, ya, 1 sa' itu berapa Pak Tukang? 50 kilo katanya. Sa' apa maksud Pak Tukang ni? Sa' semen. Jadi maksud dia sa' itu sa'. Dikiranya kita sedang berbahasa tukang. 1 kilo, 1 sa' itu dikiranya 50 kilo. Ajablah kita kalau zakat fitrah 50 kilo. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Bukan 4 kali mud. Bedakan muddun dalam bahasa Arab, mim dal mudha'af atau bertasydid. Mud itu berapa takarannya Ustaz? Ini tangan Ustaz sebelah, ini tangan Ustaz sebelah. Ustaz gabung seperti ini ya. Nampak? Ustaz ambil beras sebanyak ini 4 kali. 4 kali. Dan pastikan tangan orang normal. Tangan orang normal. Karena beda-beda nanti kalau nak normal orangnya. Tangan orang normal 4 kali. Maka 4 kali itu disebut 1 sa'. Susah kami Ustaz. Kita buat yang lebih susah. 1 sa' itu dihitung melihat jumlah beras. Bisa kalian bayar zakatnya? Andai dihitung malam hari raya Idul Fitri, sampai orang raya puasa 6 belum selesai ngitung berapa beras lah nih 1 sa' ni. Maka tak bisa, mempersulit tak boleh. Maka dipermudahlah. Kira-kira satu mud itu berapa ons dia? Maka ada ulama yang mengambil angka 1 mud itu jumlahnya adalah 7,5 ons. 7,5 mato. Kurang 2,5 ons dari
sekilo. Faham? 7,5. Berarti 7,5 kali 4. Berapa 7,5 kali 4? 7,5 tambah 7,5 berapa? 15. 15 tambah 15. Itu cara mencari 7,5 kali 4. Banyak cara jalan ke Roma. Silahkan pilih cara yang mana, asal hasilnya sama. Berarti zakat fitrah kita takarannya adalah 3 kilo digenapkan. Tapi ada yang mengambil detail, keluarlah surat MUI bahwasanya takaran zakat fitrah 2,8 kilo. 2,8 kilo. Apa tu Ustaz? Emas. Mak, 2,8 kilo emas banyak tu nak. Ustaz ada nengok Raffi Ahmad ngasih hadiah ulang tahun ke istrinya 10 keping emas antam. Kenapa emas antam namanya Ustaz? Entah diantam emas entah apalah. Pokoknya emas antam yang tak berbentuk macam balok-balok gitu. Dikasihnya 10 biji. Satu bijinya 100 gram. Berarti kalau 10 biji 1000 gram, maka totalnya 1 kilo. Berapa per 100 gramnya Ustaz dibelinya? Satu balok tu 100 gram, maka satunya itu dibelinya 100 juta. Berarti kalau dia beli 1 kilo untuk istrinya sama dengan 1 M. 1 M. Okey, kenapa pergi ke Raffi Ahmad pula? Balik kita ke takaran zakat fitrah 2,8. Ada surat yang mengeluarkan 2,7 kilo. Apa yang di kilo ni Ustaz? Maka bahasa kitanya sa'un min ghalibi qutil balad. Kalau Ustaz baca qutil balad, kalian sangka tulisannya qutil balad. Enggak. Qut qautun. Qautun itu makanan pokok. Kalian apa makanan pokok kalian? Biji kelengkeng. Nasi. Nasi itu asalnya apa nak? Beras. Bore. Berarti 2,8 kilo tadi dalam bentuk beras. Okey. Kalau makanan kita gandum, kayak mana orang makan gandum tu Pak Ustaz? Roti. Kami di Mesir beberapa tahun makanan pokok orang Mesir gandum. Namanya ish. Terbuat dari gandum. Dia macam roti. Apapun yang dimakan pakai itu. Makan es krim pun dibuat oleh orang pakai itu. Maka orang Mesir mengeluarkan 2,8 kilonya gandum. Kita makan nasi, maka kita mencari 2,8 kilo beras. Ustaz, kami hidup di Eropa Pak Ustaz. Bagus. Apa makanan kalian di Eropa? Jagung. Berarti kalian 2,8 kilonya adalah jagung. Pak Ustaz, ya, saya suka yang manis-manis Pak Ustaz. Lalu, maka saya makan sehari-harinya kurma. Makannya kurma. Maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya 2,8 kilo tadi adalah kurma. Udah faham apa itu qut? Qut makanan pokok. Al-balad, kenapa diidhafahkan kepada balad? Karena makanan pokok itu bukan per individu. Ini di Kampar nih, kita di pondok nih bisa macam-macam makan kita. Ada satu hobinya roti, tidak mau makan nasi. Ada lulusan santri kita nih tidak mau dia nasi. Tapi dia makan mie. Macam mana tu zakat fitrahnya? Kalau mie mau dia, nasi tak mau. Berarti makanan pokok dia mie. Macam mana zakat fitrahnya? Kan bagus dikaji tu. Apakah dia zakat fitrahnya mie? Belum tentu. Kita sukanya nasi. Nasi kita ada yang nasi lemak, ada nasi fukumi, ada nasi macam-macam. Maka yang dipakai adalah yang mayoritas negeri kita, tempat kita tinggal pakai. Mayoritas orang Kampar memakan nasi, memakan beras. Mau ada 1-3 orang makan mie atau makan gandum tak laku. Maka diambil alihlah oleh pemerintah setempat bahwasanya di daerah Kampar
zakat fitrah kita dalam bentuk beras. Jangan komplain pula lagi nanti. Pak Hakim, ya, saya makan mie Pak Hakim. Bisa saya pakai mie zakat fitrahnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena makanan pokok itu patokannya adalah negeri. Makanya dibuatnya qutil balad. Al-balad artinya negeri tempat kita tinggal. Kasus yang di luar, tolong suara yang di luar, nanti susah bayar zakat kalian. Permasalahan, Ustadz tinggal di Kampar, istri Ustadz tinggal di luar negeri, di Saudi misalnya, atau di Mesir, contoh, atau orang lain lah buat contoh. Jangan Ustadz lagi. Rahmat sekolah di Kampar, ayahnya tinggal di Yaman. Orang Yaman memakan kurma, tamar, contoh. Maka siapa yang membayarkan zakat untuk Rahmat? Ayahnya, karena yang menanggung jawabi semua kebutuhan Rahmat adalah ayahnya. Pastikan ayah kandungnya, ayahnya. Maka apakah ayah Rahmat membayarkan zakat fitrah Rahmat di Yaman dalam bentuk kurma, atau dia menyesuaikan tempat hidup Rahmat di mana? Faham kalian kasusnya, nak? Rahmat tinggal di Kampar, ayahnya di Yaman. Orang Yaman makan kurma, orang Kampar makan beras. Ingin ayah Rahmat membayarkan di Yaman zakat fitrah Rahmat, apakah dalam bentuk beras atau dalam bentuk kurma? Jawaban A, kurma, B, beras, C, keduanya, D, tidak usah bayar. A, kurma. Iya nih. Selalulah zaman ini akan berbeda pendapat ulama. Maka yang betul adalah Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ya, Mustafa ibn Ahmad ibn Abdul Nabi, Syekh di Mesir, pengarang kitab Mu'nisul Jalis Bisyarhil Yaqutin Nafis. Beliau mengatakan, kalau kasusnya seperti Rahmat tadi, maka ayahnya membayarkan untuk dirinya dalam bentuk kurma, dan untuk anaknya Rahmat dalam bentuk beras. Dalam bentuk beras. Karena yang ditengok di mana orang itu hidup, maka pakai standar negara itu makanan pokoknya. Fahim tum? Oke. Ustaz, tapi ayah Rahmat tu di apa namanya? Di Yaman. Walaupun dia hidup di Yaman, tapi beras juga makanannya Pak Ustaz. Macam mana tu? Kasus lagi. Rahmat makan beras di Kampar. Ayah Rahmat di Yaman, orang Yaman makannya kurma. Tapi ayah Rahmat tetap makan beras. Apakah ayah Rahmat mengeluarkan zakatnya beras atau kurma? Kasus. Maka kalau di Mesir waktu itu, karena di Mesir ternyata mayoritasnya bukan gandum, karena di situ ada pendatang, ada wafidin. Maka seingat Ustadz kami dulu di Mesir tetap beras kami bayarkan, karena kami tinggal di Mesir dan mayoritas orang Indonesia dan orang Asia, dan ada juga orang Mesir yang memakan beras. Ternyata di Mesir makanan pokoknya tidak hanya gandum saja, maka bisa dipilih antara beras dengan gandum. Oke, fahim tum? Fahim tum? Siapa yang wajib bayar zakat tu Pak Ustadz? Apakah kalian wajib bayar zakat fitrah? Enggak. Yang sebelah sini wajib kalian bayar zakat fitrah? Oke. Bahasa kitabnya, yajibu 'alal muslim. Syarat pertama yang wajib zakat fitrah, ada yang enggak muslim dalam nih? Yang belum sunat? Ada kaitan orang muslim dengan yang belum sunat Ustaz? Enggak. Berarti semuanya
Muslim. Semua kita wajib bayar zakat fitrah. Maka kebalikan dari orang Muslim adalah, kebalikan dari orang Muslim apa? Apakah orang Muslim tu kita balik? Tidak, pemahamannya. Orang non Muslim. Muslim kebalikannya tidak Muslim. Maka orang Konghucu, orang Kristen, orang Nasrani tidak wajib zakat. Yang wajib tu hanya orang Muslim. Al-mudriki juz'an min Ramadana wa juz'an min Syawal. Dia Muslim dan dia mendapatkan dua keadaan. Dapat dia sebahagian atau sedikit saja waktu di bulan suci Ramadan, dan dia dapat pula waktu sebahagian di bulan Syawal. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kita sekarang hidup di bulan Ramadan. Hidup kita sampai nanti malam 1 Syawal, maka kita wajib bayar zakat fitrah. Adapun kalau Ustaz meninggal, jangan Ustaz nak. Contoh lain. Adapun kalau orang lain meninggal, seseorang si A meninggal dunia dia pas Tarawih 29, sedang selawat-selawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina wa mati bapak tu, dicabut malaikat Israel nyawa dia, mati bapak tu, wajib dia bayar zakat fitrah? Tidak wajib. Tidak wajib. Maka siapa yang terkena wajib zakat fitrah ni Ustaz? Dia hidup di bulan suci Ramadan dan berlangsung hidupnya masuk ke bulan Syawal. Andai dia meninggal dunia sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, maka dia tak wajib zakat. Tapi kalau dibayarnya di awal-awal sudah zakat bapak tu, aman dia mati. Dah, faham tum? Okey. Kemudian siapa lagi yang wajib zakat fitrah ni Ustaz? Zakat fitrah ni apa yang dikeluarkan nak? Materi. Ada nominal yang kita keluarkan. Okey, pertanyaan. Apakah orang yang tidak punya apa-apa, dalam artian tak mampu dia bayar zakat fitrah, wajib dia bayar zakat fitrah? Tak punya apa-apa ibu itu. Yang dia punya hanya sehelai kain di badan. Rumah pun tak punya. Dia tidur, maaf cakap tidak merendahkan, di tepi-tepi jalan. Tidur dia. Hidup dia bulan suci Ramadan, hidup dia waktu takbiran sampai hari raya Idul Fitri itu. Berarti dia wajib zakat. Apakah orang yang tidak punya apa-apa wajib zakat? Maka masuklah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dia tak mampu, apa boleh buat? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Jangan dibalik. Okey, sekarang dia Muslim, dia hidup Ramadan sampai Syawal. Setelah Syawal mau hidup mau mati serahlah. Pokoknya masalah zakat fitrah ni kita selesaikan dulu. Kemudian mampu dia untuk membayar zakat tadi, memang ada dia untuk mengeluarkannya, maka wajib dikeluarkan. Sekarang anak kecil, anak kecil, lahirlah anak ustaz tu pada hari ke-29 Ramadan. Hari 29 Ramadan. Maka berlangsunglah hidupnya sampai sekarang. Wajib anak tadi bayarkan zakat fitrahnya oleh ayahnya? Wajib. Tapi kalau mati dia sebelum masuk bulan Syawal, tak wajib. Dia hanya mendapat waktu sunnah saja. Anak-anak ustaz sekalian, maka kalau dilihat dari waktu membayarkan zakat fitrah ni secara detail 5. Wajib, mubah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.
Panjang kali kita jelaskan 5, 3 saja. 3 saja. Kapan waktu sunnah, waktu mubahnya Ustaz? Mulai masuknya bulan suci Ramadan indal mazhabil Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mulai masuknya bulan suci Ramadan, tarawih pertama tu sudah boleh kita membayar zakat fitrah. Itu waktu sunnah mubah. Kapan waktu wajibnya Ustaz? Waktu wajibnya adalah mulai terbenamnya matahari pada terakhir bulan suci Ramadan sampai nanti menjelang khatib Idul Fitri naik mimbar. Ada yang mengatakan sampai akhir hari raya Idul Fitri itu. Setelah terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan sampai sebelum terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri, maka kita memakai yang sebelum khatib naik atas mimbar. Dah, fahim tum? Okey. Adapun kalau dia membayarkan zakat setelah khatib atau setelah solat hari raya Idul Fitri, apakah dia berpahala? Berpahala, tapi tidak dihitung pahala zakat fitrah, tapi hanya dihitung pahala sedekah. Pahala sedekah. Mantap pula ya. Oh, hampir tertidur kita dibuatnya. Dah, masih bisa kita lanjut? Masih? Sabar nak ya. Sabar. Sekarang masuk kita, siapa yang menerima zakat tu Pak Ustaz? Yang menerima zakat siapa saja? Allah Ta'ala langsung pilih orangnya. Kalau bisa nak targetkan hidup kalian jangan menjadi asnaf zakat. Oi. Jangan bercita-cita menjadi asnaf zakat. Kenapa Ustaz? Bercita-citalah sebagai orang yang senantiasa mengeluarkan zakat. Itu baru rancak bana, baru mantap. Maka jangan bercita-cita jadi asnaf zakat. Andai pun menjadi asnaf zakat, hinakah posisi itu? Enggak, tidak hina. Maka Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sadaqatu, zakat itu hanya untuk titik 2, lil fuqara'i, untuk orang fakir. Fuqara jamak dari fakirun. Ada orang kampar, orang kita digabungnya dua-duanya. Bapak apa? Fakir atau miskin? Saya fakir miskin katanya. Oke, yang pertama fakir. Kalau engkau fakir, berhak mendapatkan zakat. Siapa fakir itu Ustaz? Samakah fakir dengan miskin? Tak sama. Kalau sama tak mungkin disebutkan oleh Allah Ta'ala 2 kali dia. Fakir 1, miskin 1. Lalu siapa yang fakir tu Ustaz? Fakir, fakir, bukan fikri. Fakir, bukan fikri. Ini ada amil zakat, ni panitia zakat, bukan amil zakat. Dibacanya lah di situ fakir, teringat dia kawan dia fikri, dikasihnya zakat tu ke fikri. Fikri itu orang kaya, maka yang masuk kategori fakir, fa qaf ya ra. Siapa fakir tu Ustaz? Orang yang tidak punya income sama sekali. Apa itu income? Penghasilan. Tak punya penghasilan sama sekali. Ibu tu dia tinggal di rumah sendiri, tak punya kerja, tak punya kebun sawit, tak punya pula kedai, tak punya pula kebun, tak apa-apa punya ya. Tak ada. Memang malang sekali nasib ibu tu. Maka dia terkategorikan fakir. 2, zakat hanya untuk orang yang berhak menerimanya setelah fakir adalah miskin. Siapa itu miskin Ustaz? Mim, bikasratil mim. Kalau kalian baca maskan asrama dia.
Kalau kalian baca miskin, orang miskin. Siapa orang miskin Ustaz? Orang miskin adalah orang yang punya income tapi tidak mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Kebutuhan maksudnya adalah kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok kita Ustaz? Aurat harus ditutup, perut harus diisi. Itu pokok tuh. Itu pokok. Kalau kebutuhan pokok seseorang selama sebulan itu 3 juta, dia bekerja tapi gajinya tak sampai 3 juta, berarti dia kategori 3 juta itu udah miskin atau kaya tuh nak? Standar hidupnya tinggi, 3 juta miskin katanya. Mudah-mudahan berapapun gaji orang itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya income tak mencukupi kebutuhannya, kategori miskin. Ustadz, ya, bapak tu miskin Pak Ustadz, tapi di rumahnya ada Pajero Sport, kredit, tapi dia ngaku miskin Pak Ustadz. Ini kasus nanti kita selesaikan. Dah, setelah miskin, wal amilina alaiha. Amil, tengok. Ini kursi, apa nih? Kursi. Ustadz angkat kursi ini, bekerja Ustadz. Kerja itu bahasa Arabnya amal. Kursi ini diangkat, nama pekerjaannya mengangkat. Maka mengangkat itu amal. Siapa yang mengangkat kursi? Ustadz. Maka ustadz disebut dengan amil. Orang yang mengerjakan untuk mengangkat kursi, maka disebut amil yang mengangkat Sekarang amil, masalah zakat. Orang yang bekerja untuk mengurus zakat disebut dengan apa pekerjaan amil itu? Sekurang-kurangnya dia tukang ambil, dia tukang catat, dia tukang menentukan ke siapa akan dibagikan. Faham? Dan siapa yang menunjuk amil Ustaz? Dilantik langsung oleh orang yang punya wewenang. Dulu Nabi panggilnya, ya Muaz, Muaz bin Jabal. Ya Muaz, ta'al. Labbaik ya Rasulullah. Datang Muaz. Apa cerita ya Rasulullah? Izhab ila Yaman. Pergi ke Yaman Muaz. Ngapain ya Rasulullah? Khuz amwalihim, khuz amwalahum sadaqatan. Ambil zakat dari harta orang Yaman. Berarti Muaz disuruh oleh Rasulullah bekerja. Maka pekerjaan Muaz itu disebut sebagai amil. Apa yang dikerjakan oleh Muaz? Perkara masalah zakat. Siapa yang melantik Muaz? Rasulullah. Sekarang masih ada Rasulullah nak? Berarti tidak ada amil zaman sekarang? Macam mana? Tapi yang melantiknya Rasulullah. Maka keturunan-keturunan atau orang yang memiliki kekuasaan yang disama-samakan dengan Rasulullah memiliki kekuasaan dia. Di zaman kita sekarang ni kita tak punya khalifah, maka yang kita punya presiden. Presidenlah membuat program menunjuk orang yang mengurus masalah zakat. Siapa mereka? Dibuatlah Baznas, Badan Amil Zakat. Maka Baznas itulah yang mengurus zakat umat muslim ini. Kasus di masjid luar sana ada 3 orang diambil pemuda. Dibentuklah dia 15 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Namanya Dono, Doni, Dona. Dono, Doni, Dona. Dono karena dia semangat, dia tukang ambil, dia kuat. Dipaksanya orang-orang kaya tuh, keluarkan zakat kalian. Kerja Dono. Doni, dia bagian tukang antar. Setelah dikumpulkan, diantar. Dona, kerja dia tukang data. Pak Budi, harta dia 2M, wajib zakat Pak. Bu Siti, harta ibu 9M, wajib zakat. Itu kerja Dona. Kapan dibentuknya? 15 hari sebelum Idul Fitri. Pertanyaan,
Apakah orang ini disebut amil? Tidak. Mereka disebut dengan wakilul amil. Wakil dari orang yang sebagai amil zakat. Andai pula orang amil zakat tu resmi menyuruh mereka. Kalau tak resmi amil zakat menyuruh mereka sebagai tukang ambil saja, makanya terjadi seperti sekarang di negeri kita ini. Ada ibu tu. Ada ibu tu. Ngapa ibu tu Pak Ustaz? Dia kategori miskin. Di kampung tu ada 15.000 orang miskin. 15.000 orang miskin. Memang kacau kampung tu sikit. Miskin semua kampung tu. Datang dona tadi. Rupanya dari 15.000 orang miskin ni ada 3.000 orang pakcik makcik dia. Zakat terkumpul tadi pergi ke makcik pakcik dia. Bolehkah amil tu mengarahkan hanya ke orang tertentu? Jawabannya tidak. Makanya terjadi seperti sekarang. Orang tu bisa dapat 1 ton ibu tu dapat beras zakat fitrah. Kenapa? Karena yang dikenal oleh panitia di masjid-masjid tu ibu tu aja yang miskin. Padahal yang miskin lain banyak. Zakat tu ya nak ya. Orang yang sukses mengurus zakat, datanya harus naik. Apa maksud data harus naik? Kalau ibu si A tahun ini dapat zakat, berarti usahakan oleh amil tahun depan ibu yang A tadi tak dapat lagi. Kenapa? Karena ekonominya naik. Itu baru sukses namanya zakat. Dan itu tujuan zakat itu dibagikan kepada asnaf yang 8. Faham? Mana tahu kalian jadi ketua Basnas nasional nanti. Amin. Tak mau kalian mengaminkannya. Badan amil zakat kabupaten atau badan amil zakat apapun lah namanya, maka prioritasnya aturlah manajemennya, aturlah pembagiannya sedemikian rupa. Jangan sampai bapak yang A tu mulai dari umur 15 tahun sampai 59 tahun mau mati bapak tu lagi, berarti setiap tahun bapak tu dapat terus. Maka disebut bapak tu sebagai asnaf permanen. Seumur hidup bapak tu jadi asnaf zakat. Berarti tak jago amil zakatnya. Yang jago tu bisa amil zakat tu mengatur. Rizwan Budiono tahun ini dapat kategori dia orang yang berhutang. Dapat dia. Maka amil harus memikirkan tahun besok Rizwan Budiono ini tidak dapat lagi. Kenapa? Ekonomi dia sudah bagus, tak punya hutang lagi tahun yang akan datang. Itu baru mantap kerja amilnya. Fahim tum? Dah. Itu kerja amil. Wal muallafati qulubuhum. Wal muallafati qulubuhum, orang yang masih lemah imannya dalam agama Islam ini. Makanya boleh kalau ada muallaf masuk Islam dia, tak punya duit dia untuk belajar agama, diambil dari duit zakat. Nih, pergilah belajar supaya mantap ilmu tentang agama. Dan itu pula hebatnya agama Islam ini, diperhatikan seluruh yang menganutnya. Okey. Wa fir riqabi, riqab atau mukatib itu tak ada zaman sekarang mungkin. Tak ada. Masuk selanjutnya gharimina. Gharim itu bukan gharim masaji. Gharim maksudnya bukan gharim masaji. Kalau gharim masaji Pekanbaru semua masjid itu dapat semua orangnya. Lalu siapa gharim ni Ustaz? Gharim ni orang terlilit hutang dengan syarat-syarat tertentu. Ini banyak terjadi ni nak. Orang yang berhak mendapat zakat salah satunya yang terlilit hutang. Sekarang bapak tu dia punya rumah ada, income dia ada juga, gaji dia agak-agak 5 juta lah sebulan, tapi dia merasa belum cukup untuk kebutuhan dia. Kenapa? Karena di kreditnya rumah 3,4 M. Terlilit hutang bapak ni? Iya.
Pertanyaan, butuhkah dia rumah yang 3,4 M itu sebagai kebutuhan hidup dia? Tidak. Ada rumah 100 juta, kenapa 3,4 M dikredit? Berarti sengaja membuat hutang. Masukkah orang demikian ke dalam ini? Tidak. Oke, bapak tu dia dikreditnya lah Fortuner terbaru atau CR-V terbaru. CR-V terbaru entah 600 atau 800 juta. Terlilit hutang. Kalau dia terlilit hutang hanya karena masalah duniawi, maka belum termasuk kategori gharimin, orang yang terlilit hutang. Tapi kalau kasusnya mau dibunuh dia sama apa nama yang tukang datang ke rumah minta duit ni, Ustaz? Rentenir. Datang rentenir bawa M4. Tahu kalian M4? Atau M249. Atau dibawanya kar. Dari jarak 2 kilo pakai kar, yang datang ke rumah pakai Uzi. Ditengoknya, Pak Budi, ya bayar hutang kau. Udah aku bayar, belum masuk lagi. Tak kau bayar, maka ku petik senjata nih, mati. Kalau dia terancam nyawanya karena belum bayar hutang, datang dia ke amil zakat, maka amil zakat keluarkan, selamatkan nyawa dia. Fahim tum? Okay. Tapi kalau kasusnya nyaman-nyaman aja bapak tu sengaja dia buat hutang, maka dahulukan orang yang patut didahulukan. Maka dalam mengenai membagi zakat ini perlu adil. Makanya tidak bisa. Ini banyak yang di kampung-kampung tu preman. Preman ditunjuk jadi panitia zakat, bukan amil zakat. Sehingga emaknya dikasihnya, apanya dikasihnya, seluruh harta zakat fitrah tu untuk keluarga dia. Maka jadilah zakat fitrah dinasti amil. Wal-iyazubillah. Dah, fahim tum? Okey, mungkin kita cukupkan sampai situ. Dan yang terakhir ditutup dengan wa fi sabilillah wa benis sabil. Fi sabilillah, 4 mazhab sepakat bahwasanya orang yang menuntut ilmu, para ustaz, dan maksud fi sabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kalau pergi kalian ke Palestin, bawa canduang, berjihad dengan orang Yahudi, lalu datang kalian ke amil zakat Baznas, maka Baznas boleh mengeluarkan zakat untuk kalian karena kalian kategori fi sabilillah. Maka fi sabilillah orang menuntut ilmu tak masuk menurut 4 mazhab. Adapun kenapa zaman sekarang orang menuntut ilmu dapat biaya dari Baznas, alasannya hiduplah Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Dikutip pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi oleh Mufti Mesir Syekh Atiyah Sokar. Syekh Atiyah Sokar dalam fatwanya, kitab fatwa, mengatakan Imam Fakhruddin Ar-Razi memasukkan kategori orang yang membantu agama Allah apapun bentuknya fi sabilillah. Fi sabilillah. Ustaz ceramah, berarti menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dikutip oleh Syekh Atiyah Sokar dapat zakat. Kalau kalian mau berzakat nanti cari-carilah ustaz-ustaz, ya. Okey, orang yang menuntut ilmu, masyarakat bertanya dia, kau di mana sekolah nak? Aku di Islamic Center Al-Hidayah Kampar, bu. Kenapa? Tanya aja. Ada bapak tu lagi, kau kelas berapa sekarang nak? Kelas 2 aliyah pak. Mana kau sekolah? Di Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Enak sekolah situ? Oh enak sekali pak. Apa yang kalian pelajari di situ? Banyak. Kami membaca Al-Quran, diperbaiki Al-Quran kami. Kami diajarkan membaca kitab. Kami diajarkan tentang dasar usul-usul agama ini supaya kami tak mudah goyah menghadapi zaman ini nantinya. Lalu apa yang kalian pelajari lagi di Islamic Center tu? Masalah agama ini. Apa fikih mazhab yang dipegang oleh Islamic Center? Fikih Syafi'i. Bagaimana cara solat kalian? Tata cara solatnya mengikut ibadah fikih mazhab Imam Syafi'i.
maka bapak tu pun berfikir, oh ini fisabilillah nih. Nanti datang ke rumah ya, ngapain pak? Ada amplop dikasih oleh bapak tu. Nih, apa nih pak? Zakat bapak untuk engkau. Saya tak miskin katanya. Memang tak miskin. Oh bapak suzon yang ngira saya fakir. Kalau saya tak miskin, fakir apalagi katanya. Saya bukan fakir, bukan miskin. Tapi kenapa bapak kasih saya? Maka bapak tu pun mengatakan, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar memasukkan orang yang menuntut ilmu ke dalam asnaf zakat. Yang mana poinnya? Fisabilillah. Wabnis sabil, orang yang berpergian dan pergiannya itu bukan bepergian maksiat. Yang di belakang, halo, dengar yang belakang. Ustadz sore nanti pergi ke Bandung. Ngapain Ustadz ke Bandung? Janjian dengan kawan, menjemput barang. Apa barang yang Ustadz jemput? Narkoba. Berapa kilo Pak Ustadz? Sikit aja. Berapa? 15 kilo. Maka Ustadz bepergian itu datang, Ustadz dulu minta duit tiket ke amil zakat. Pak amil zakat, ya, aku mau bepergian safar. Oh berarti kau asnaf? Ya, dikeluarkan oleh amil zakat. Maka amil zakat dapat dosanya nanti, karena tak detail menanyakan, kau mau kemana? Aku mau ke Bandung. Ngapain kau ke Bandung? Ada jemput paket. Apa paketnya? Harus detail. Karena kalau dia perjalanannya maksiat, tak boleh dia dapat zakat. Pergi menjemput narkoba ke Bandung 15 kilo. Maksiat atau enggak tuh? Jangan cepat kali. Tanya dulu. Narkoba tu barangnya ilegal atau legal? Sekarang narkoba 15 kilo ini legal. Ustadz langsung di bawah naungan pemerintah dikasih SK, Faisal, ini SK-nya, tolong jemput ke Bandung narkoba 15 kilo untuk rumah sakit tertentu, nanti akan dibuatkan dia bahan obat-obatan dan dibuatkan dia bahan yang membantu kemaslahatan umat. Pertanyaan, bolehkah Ustadz mendapatkan zakat untuk pergi jemput narkoba tadi? Makanya detail supaya kita hati-hati dalam melakukan sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu murni dari kami pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ini fikih hanya mengambil beberapa pendapat saja. Kalau ingin mengayakan wawasan, bacalah fikih-fikih perbandingan mazhab. Itu yang ingin Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.